Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Allahumma rzuqni izan wa syarofan wa ja'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Hasbunallah sayyidinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan jeda pagi pada pagi hari ini, suatu nikmat yang sangat luar biasa dengan penuh penuh khusyuk dan penuh semangat, penuh antusias. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian, mari kita merenung sejenak tentang satu kata-kata yang selama ini sering kali kita dengarkan. Kalimat-kalimat yang sering kali kita, yang sederhana, tapi luar biasa. Sederhana sering kali kita dengar, tapi bermakna luar biasa. Dan ini memang sering kali kita hadapi. Dan kita memang hampir tiap hari mendapatinya. Yaitu kalimat, selalu lihatlah peluang, bukan hambatan. Lihatlah peluang, bukan hambatan. Jadi kenapa demikian? Karena hidup ini kita selalu akan ada ujian, dan cobaan. Maka kita diperintahkan untuk selalu melihat peluang. Ibu bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini hambatan pasti ada. Tapi orang sukses itu bukan orang yang bebas hambatan. Hebat orang sukses bukan bebas hambatan, melainkan orang yang pandai melihat peluang di balik hambatan dan hambatan. Kalau jalan kita tertutup, ya jangan langsung bilang, ya Allah, buntu lagi hidup saya. Kalau hari ini kita ditolak customer, jangan langsung bilang, ya Allah, rasanya memang tidak bisa jualan hari ini, atau rasanya mungkin tidak laku produk saya. Bukan begitu. Cobalah lihat kanan dan kiri kita. Siapa tahu ada jalan tikus. Kalau jalan tikus pun macet, ya sudah bikin jalan baru lagi. Gitu ya. Pasti ada jalan lagi. Kalau 1000 pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini ya, seringkali kita dengarkan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adilnya Allah itu demikian. Adilnya Allah itu tidak pandang bulu orang yang dari kehidupan apapun mereka dikasih kesempatan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ini adilnya Allah. Siapa diberikan kesulitan, jadi diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan. Adilnya Allah di situ. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang kemudahan itu tidak hanya untuk orang-orang yang uh, memiliki privilege saja, semua mendapatkan. Dan apapun di posisi mana mereka juga akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, dan semakin tinggi posisi kita, maka kesulitan itu juga semakin besar. Ayat ini sering kali dikutip dimanapun, dan ini cocok aja sebagai pengingat bahwa setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluar dan kemudahan yang menyertainya. Tidak peduli posisi jabatan Anda, walaupun presiden juga mengalami kesulitan ini. Artinya apa? Setiap hambatan sudah sepaket dengan peluang. Tugas kita hanya melihat dengan kacamata iman dan optimis. Ya. Ada satu kisah, saya ingin cerita sebentar ya. Ada seorang pemuda lulus kuliah, sudah bertahun-tahun melamar kerja ke sana kemari, ditolak terus. Orang lain bilang kasihan, dia banyak eh, banyak mencari kerja susah, banyak hambatan, ke sana kemari tidak bisa. Tapi apa yang akhirnya yang mereka lakukan, dia tidak menyerah. Dia akhirnya berpikir, kalau perusahaan nggak mau terima saya, ya berarti saya harus menciptakan lapangan kerjaan sendiri, begitu ya. Akhirnya dia pun buka usaha kecil-kecilan dari rumah, jualan seadanya, jualan online saat ini ya. Dan akhirnya hari ini juga omsetnya lumayan besar, ya, ya ratusan juta dan seterusnya begitu. Jadi ini uh, kenapa bisa begitu? Karena dia tidak fokus pada hambatan. Kenapa dia berpikir buka usaha? Karena bukan fokus pada hambatan, tapi fokusnya pada peluang. Akhirnya bisa menangkap satu peluang. Mari coba. Sekarang saya tanya kepada teman-teman sekalian. Saya tanya, siapa di sini yang kalau ada hambatan langsung ngeluh? Gitu, ada hambatan langsung ngeluh. Boleh angkat tangan atau chat gitu ya. Kolom chat saya gitu ya. Wah, ternyata saya juga demikian. Saya juga demikian. Saya juga begitu. Cuman bedanya saya cepat-cepat istighfar. Ingat, ya Allah, mengeluh tidak akan membuat masalah itu hilang. Tapi melihat peluang itu bisa mengubah masa depan kita, teman sekalian. Manusia sama saja, cuman bedanya cepat sama tidaknya aja ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mulai pagi hari ini, mari kita ubah cara pandang kita setiap kali menghadapi hambatan, ujian, cobaan, katakan dalam hati, ini bukan akhir, ini awal dari peluang baru saya, ya. Karena yakinlah, orang yang selalu melihat peluang, hidupnya akan selalu diberi jalan. Orang yang selalu melihat peluang akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita bersama-sama berdoa, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu optimis, tidak, ya. Mari kita bersama-sama Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu optimis, tidak mudah menyerah, pandai melihat peluang, dan kuat menghadapi hambatan. Berkailah langkah kami, pekerjaan kami, perjuangan kami. Ya Allah, mudahkanlah kami terus belajar, belajar, menuntut ilmu, terus memperbaiki diri. Setiap hari saya lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah. Angkatlah derajat kami, derajat orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, sukseskanlah mereka semua. Terus kuatkanlah kami untuk
selalu belajar, belajar hari ini lebih baik dari esok, esok lebih baik dari hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.